Pas aku tinggal sama dia, bulan-bulan terakhir dia kayak berani main aku, karena aku udah mulai ngelawan, karena aku udah mulai dewasa, udah mulai nggak mau dijaga lagi, jadi dia mau jadi aku nikah itu tanpa orang tua aku, jadi yang datang tuh cuma keluarganya Robi doang gitu, yang aku nggak kenal sama sekali. Jadi kalau pacar aku yang aku cinta banget mau itu yang kayak oh no ya udah gue kasih apa aja yang lu mau gitu, kayak jangan sampai mati. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, kali ini kita bakal mengupdate kasus tentang Aureli lagi ya teman-teman, karena teman-teman selalu suka gitu ya. Ya yang gosip-gosip yang sedang viral gitu ya. Yaitu di sini adalah tentang jejak digital Aureli, bukan Aurel ya, itu beda orang Fadli. Astaga ya. Jadi Aureli itu ternyata punya jejak digital yang dimana dia itu pernah ngomong ke media ternyata, dan ke media sampai sekarang itu masih sinkron. Yang aku dapat sih datanya itu dari tahun 2014 teman-teman, yang artinya ini udah 11 tahun yang lalu videonya, dan sesuai sama isi buku yang Aureli sedang rilis ini. Jadi sinkron nih. Sosok lelaki tersebut yang dituduhkan Bobby ini sesuai dengan kecurigaan netizen gitu. Kalau kita lihat dengan rekam jejak pada waktu itu. Ya udahlah, langsung aja kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol apanya, subscribe-nya, karena gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita bakal mengupas semua kasus yang sedang viral. Let's go. Sebelum kita masuk ke videonya, kalau kalian perhatikan ya, di wawancara yang eksklusif ini aku udah nyari cuma nggak ketemu gitu video zaman 2014 ya teman-teman. Ini adalah Aureli ungkap kisah pilunya saat masih bersama Robi di tahun 2014 ya. Kita dengerin ya. Pinter memutarbalikkan fakta. Dan dia sebenarnya dulunya baik banget sama aku, tapi ya ternyata ada maunya gitu. Dan akhirnya pas aku tinggal sama dia, bulan-bulan terakhir dia kayak berani main aku, karena aku udah mulai ngelawan, karena aku udah mulai dewasa, udah mulai nggak mau dijaga lagi, jadi dia mau di air liur nempel ke wajah tuh sesuai kan, sinkron tuh sama buku. Sesuai. Kenapa? Dan gini dan bolak-balik, dan apa namanya, aku sempat ke lokasi gitu kan, ke lokasi itu dengan saksi juga gitu, dia tahu dikasih foundation dulu. Teman-teman denger nggak apa yang diucapkannya? Ya mohon maaf kalau bila ada sedikit sensor ya, soalnya ini karena wow. Dan di sini Aureli itu menjelaskan dengan senyuman ya. Tapi ingat, di balik kesenyuman seseorang, dia nggak pengen nampakin kesedihan dia. Nah, di sini bahkan sampai di komen deh sama Aureli teman-teman ya. Ini asli teman-teman, bahkan ini akun dia itu centeng biru kan. Aku sampai lupa sama wawancara ini. Dia lupa wawancaranya, tapi dia inget semua kisah-kisah itu. Jadi makin yakin nih siapa sosok Bobby itu ya teman-teman ya. Oke, mari kita lihat videonya pada zaman dulu ya. Kisah seputar selebritis. Sikap posesif atau mengekang yang dilakukan Robi terhadap Aureli bahkan sampai memantau gerak-gerik artis cantik tersebut. Sifat itu semakin menjadi-jadi setelah mereka menikah di sebuah gereja di daerah Cibinong, Jawa Barat tanpa sepengetahuan orang tua Aureli. Setelah pernikahan itu, Aureli diminta selalu mengabari dimanapun ia berada. Tidak hanya itu, menurut pengakuan Aureli, ia pun diperas oleh Robi untuk mencari uang bagi kehidupan rumah tangga mereka. Ternyata ada satu gereja di Cibinong bisa gitu kan. Ya udah, jadi aku nikah itu tanpa orang tua aku, jadi yang datang tuh cuma keluarganya Robi doang gitu, yang aku nggak kenal sama sekali. Dan itu juga atas paksaan, jadi nggak bisa dibilang sah kata orang. Bulan-bulan terakhir tuh pengen banget keluar dari situ gitu kan, dan nggak bisa, soalnya dia diancam. Aku berapa kali tuh hampir aja kembali sama orang tua aku, tapi dengan cara dia tuh gak bisa gitu kan. Dan akhirnya
aku berani kan ngobrol sama orang-orang, kayak curhat sama orang-orang, dan mereka kayak, kok kamu mau sih gini-gini. Aku kayak iya, kok aku bego banget ya, aku umur 19 tuh mulai dewasa kan, mulai kayak berani ngelawan kan. Di situ dia nggak terima kan aku berani ngelawan, jadi aku dikasih. Dan akhirnya ya itu, aku berani untuk suruh orang tua aku jemput aku, dan dari situ nggak ketemu lagi. Oke, itu di posisi rumah yang beda ya. Kalau teman-teman lihat backgroundnya, yang awal tadi di luar, sekarang di dalam rumah, jawabannya tetap sama, nggak ada perbedaan. Bahkan di sini netizen kayak menyoroti, ternyata persis sama dengan part waktu menikah yang diceritakan ya. Merinding liatnya. Di bangku depan duduk pasangan Tionghoa lansia yang belum pernah kulihat. Menatap, menunggu, aku menunduk berlutut dan berbisik kikuk. Halo, maaf, saya nggak tahu harus bilang apa. Perempuan itu mencondongkan badan dengan ramah. Sudah tidak apa-apa, pura-pura saja. Apa ini? Ini tidak mungkin hidupku. Begitu ganjil, begitu salah, sampai-sampai rasanya hampir lucu. Di situ aku berlutut di hadapan orang asing, berpura-pura mereka orang tuaku, memohon restu seakan semua ini suci. Menaklukkan hati Aurelie Morimans, gadis belia yang baru mengenal asmara. Tidak hanya pandai mengambil hati sang gadis, Robby juga ternyata mampu mengontrol sikap dan perilaku kekasihnya itu sesuai dengan keinginannya. Pemain sinetron berusia 33 tahun itu bahkan sangat membatasi pergaulan Aurelie baik dengan lingkungan teman-temannya maupun dengan kedua orang tuanya sendiri. Dan semua itu dilakukan disertai ancaman tertentu yang membuat Aurelie tidak berkutik. Pendeknya, berbagai pengekangan yang dilakukan Robby tersebut dilakukan lantaran ia tidak ingin kehilangan Aurelie. Namun benarkah sikap mengekang Robby didorong oleh kepuasan pribadinya? Bulan-bulan pertama dia udah berubah tuh, dari baik banget jadi kayak ngatur-ngatur, posesif banget, kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh nongkrong sama teman-teman lagi gitu-gitu. Terus job juga dipilih-pilih sama dia, dan orang tua aku kan mulai kayak, kok gitu sih, jadi pacar kan belum nikah kok udah ngatur-ngatur gitu. Ya itu, mereka lihat perubahan Robby kan, jadi posesif banget, ngelarang ini itu, job juga dia ikut campur. Mereka nggak mau kayak gitu kan. Aku ke Indonesia ini buat karir, tapi tiba-tiba ada orang kayak gitu, ganggu banget gitu. Melebihi dari orang tuanya sosok Bobby tersebut ya. Sinkron sih sama ceritanya ya. Penjara tanpa jeruji besi, ini kalimat yang pasti. Ya, mereka nggak tahu sama sekali, Robby kayak gimana ke aku. Makanya aku sempat kayak turun kan, ketemu sama mamanya Robby. Terus tiba-tiba dia kayak gitu, itu kenapa? Itu kan aku di samping Robby kan waktu itu, dan Robby udah melotot gitu, yang awas ya ngomong. Aku yang ini loh, kemarin ada adegan fighting, makanya tapi nggak apa-apa kok. Terus mamanya sempet nanya, bukan Robby kan? Ya bukan lah, aku bilang masa Robby kayak gitu. Aku bela-belain dia banget gitu kan. Jok gitu, itu enggak. Aku paling ditebak. Dan mereka tahu aku pas lagi BBM sama Robby, pas lagi berantem gitu, teman-teman aku pada baca gitu, itu isinya apa ya? Dia bilang, iya, awas ya kamu ngelawan lagi, aku masih simpen banyak buat kamu gini-gitu. Wow, perlakuan Bobby udah kayak hewan ya. Lebih dari hewan sih. Ini dia di tanggapan Robby ketika ditanya wartawan ya. Aku dapat lagi nih teman-teman. Ini menarik sehingga ya ini nggak viral gitu ya. Kita lihat klarifikasinya apa. Dia bilang gua kontak atau gua ngelakuin penganiayaan atau apa, itu nggak ada. Nggak ada. Yang di tulisan dia catatan itu kan banyak sekali katanya protek atau permintaan dari lo ke dia untuk jaminan supaya dia itu nggak lari dari lo, seperti itu. Itu nggak benar semua, Mas Taufik. Ini deh. Iya. Ini Mas Taufik dari apa nih? Kis tadi. Dari KIS ya. Iya. Mendingan ketemu aja deh biar enak. Oke. Gua ada bukti-bukti. Wow. Oke, aku dapat juga video Aurel menceritakan ya. Itu di tahun 2020 Aurelie pernah spill tentang Bobby di tahun 2020. Oke. Tuh kenal dia. Kita gali ya. Masih kecil banget, masih 15 tahun. Jadi pertama kali pacaran serius sama dia. Dan aku nggak tahu yang baik yang mana, yang jahat yang mana gitu. Aku nggak tahu pacaran yang benar tuh kayak gimana. Jadi awalnya tuh aku nggak sama sekali. Aku pikir wajar kali ya. Dan dia juga
toksiknya tuh pelan-pelan, nggak yang langsung yang mukul gitu, nggak. Awalnya mungkin cemburu dulu, nggak boleh chatting sama cowok, nggak boleh ngobrol sama cowok, terus akhirnya nggak boleh temenan sama cewek, akhirnya suruh jauhin orang tua. Sebenarnya kalau feeling sih udah dari awal, cuma ya gitu, karena aku kurang banyak pengalaman mungkin, jadi aku mikirnya kayak, wah mungkin dia akan berubah. Sebenarnya kalau orang tua udah ngeh dari awal gitu, tapi aku keras kepala. Pertama kali aku benar-benar sadar ini ada yang nggak bener itu saat aku minta putus dan dia langsung kayak ngancam mau bunuh diri, bikin aku takut sekali gitu. Dan salahnya aku waktu itu, aku tuh nggak punya temen ngobrol gitu. Aku 15 tahun dan pacar aku kayak udah sangat dewasa saat itu kan, jadi kayak, dan aku cinta banget saat itu. Jadi kalau pacar aku yang aku cinta banget mau bunuh diri tuh yang kayak, oh no ya udah gue kasih apa aja yang lu mau gitu, kayak jangan sampai mati. Ini udah masuk ke 2020 ya. Dia cerita cuma nggak viral ya di tahun 2020 dan viralnya di tahun 2026 ya. Untungnya dia merilis buku gitu, jadi kisahnya viral ya guys. Dan ini ada lagi, aduh ini agak sensitif ya, mohon disensor. Kita dengerin nih podcastnya. Sama cowok yang jauh lebih tua dari aku gitu. Ya udah, terus nonton, terus ya udah gitu. Apa rasanya pas awal itu? Tapi itu kayak first kiss terjijik yang pernah aku alamin. Kenapa? Kayak gitu doang kan. Oh, lu berharapnya Ternyatanya cuma kayak, oh gitu. Kayak aku nggak ready banget gitu. Terus enggak, udah gitu yang menjijikannya itu dia kan, kita lagi nonton kan. Terus dia kayak makan makan ciki. iya, kerasa Kayak, dong oh iya, cikinya. kayak pindah gitu rasanya, kayak abis sekarang aku masih ngebayangin gitu, kayak harusnya nggak terjadi itu. Ya Allah. Nggak. Dia lu terlalu kecil dan dia juga mungkin masih ya umurnya mungkin sudah besar, tapi Iya. perasaan mungkin masih kecil gitu. Mungkin. Ilfil banget ya dia keinget kejadian ini. Pernah dapat yang posesif banget kayak gitu? Dulu pacar pertama aku posesifnya parah banget. Kayak gimana? Wah, kayak aku temenan sama cewek aja nggak boleh gitu. Yang bener. Parah banget. Terus, aduh, aku boleh cerita yang bucin-bucin gitu Iya ya dong, sih? iya dong. Kita pasti pernah mengalami bucin. Iya. Dulu zaman BBM kan. Nah. Terus kontak BBM aku cuma boleh satu, yaitu dia. Wow. Itu nggak tahu bucin atau Iya. beda tipis. Iya, betul. Cuma dia doang. Dia doang satu-satunya. Nggak boleh berteman sama cewek. Nggak boleh. Alasan apa? Emang sakit aja dia. Oh. Iya. Dan kenapa kamu mau di dalam hubungan yang toksik itu? Karena sebelumnya aku nggak pernah pacaran, jadi aku nggak tahu hubungan yang toksik seperti apa, hubungannya bener seperti apa. Jadi Oh, kayak ya udah oke. dapet dia, terus ya udah kayak. Oh, jadi ini rasanya pacaran yang enak Iya, banget gitu kan. Kok gini amat sih pacaran? Ternyata ketemu orang yang seperti itu. Yang salah banget. Nah, tapi ini seru sih kalau ngomongin soal mantan permantanan ya. Waduh. Ini kan sesuatu yang mungkin kamu juga sepakat bahwa mantan adalah yang membentuk kita Benar. sampai sekarang ini gitu kan. Dan kita harus berterima kasih sama mereka. Iya loh. dong. Kamu tipikal orang yang masih dekat sama mantan? Tergantung siapa. Tapi kebanyakan dari mantan aku baik-baik aja sih hubungan kita. Oh. Walaupun gak tiap hari yang kayak, "Hei, apa kabar?" gitu, Iya, tapi iya. tetap baik-baik aja. Enggak yang musuhan? Enggak. Pernah ada yang sampai blok-blokan nggak? Ada sih. Berarti ini udah parah banget dong kesalahan. Udah parah banget. Oh. Udah parah. Blok WhatsApp, blok Instagram gitu-gitu. Dulu sih belum zaman Instagram ya. Jadi kayak Oh, udah lama berarti? udah lama banget. Eh. Udah lama banget. Kalau yang baru-baru ini kayaknya ada sih yang blok, tapi bukan aku yang blok. Jadi kayak mungkin dia kayak nggak pengen tahu tentang kehidupan aku yang sekarang. Jadi kayak Kenapa? blok aja deh. Alasannya bisa dua loh. Bisa jadinya yang kamu jahat banget sampai putus, Enggak. atau dia tuh nggak masih pengen ngarep banget sama kamu, cuma nggak pengen tahu keseharian kamu gitu. Kayaknya yang kedua sih. Oh. Yang kayak nggak rela nggak rela ngeliat aku sama yang lain mungkin atau gimana. Oh, oke. Iya. Tapi dia pernah cerita ngomong langsung. Gue Sebelum pas putus sih ngomongnya kayak gitu. Kayaknya gue nggak mau tahu tentang lo lagi deh kalau putus gitu. Ini kayaknya beda deh yang diceritain ya. Ya. Nih foto senyum lebarnya sama mama.
Dalam hubungan manipulatif, seringkali korban justru terlihat bahagia di mata orang lain, tersenyum, tampak rukun, bahkan seperti tidak ada masalah. Ingat, saya tidak ada kapasitas menilai konflik tersebut. Yang ingin saya jelaskan adalah tampak bahagia di luar tidak mencerminkan keadaan di dalam kehidupan seseorang. Dari pengalaman saya menangani klien, termasuk korban terduga NPD, ini bisa terjadi karena korban sudah terbiasa menekan luka batinnya sendiri. Seseorang berciri narsistik sangat kuat menjaga citra di ruang publik. Mereka bisa tampil ramah, perhatian, dan meyakinkan. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa ketika ada ancaman dalam hubungan, orang dengan narsisisme tinggi cenderung meluapkan kemarahan dan sikap negatifnya pada pasangan mereka. Tetapi hal itu terjadi secara privat, bukan di depan orang lain. Konflik dan tekanan mental memang sengaja dipindahkan ke ruang tertutup. Korban pun perlahan belajar satu hal, untuk bertahan, yaitu terlihat baik-baik saja. Banyak klien yang mengatakan bahwa berpura-pura bahagia terasa lebih aman daripada jujur, lalu diserang, disalahkan, atau dianggap berlebihan. Manipulasi yang terus-menerus membuat korban meragukan perasaannya sendiri, hingga akhirnya memilih diam. Masalahnya, saat penderitaan tidak terlihat, korban sering tidak dipercaya. Padahal secara mental, mereka sudah lelah sekali, cemas, dan kehilangan harga diri. Jadi, jika Anda terlihat bahagia di luar, tetapi hancur di dalam, itu tanda Anda sedang berjuang sendirian dalam hubungan yang menekan mental Anda. Langsung terjawab ya, kenapa Aureli menceritakan kisahnya, itu ketawa-ketawa, senyum-senyum. Ya, dia pada waktu itu berjuang sendirian, ya nggak ada yang percaya sama dia. Keluarga juga sulit menyelamatkan dia, gitu. Karena dia di sini dapat ancaman kan dari sosok si Bobby, gitu kan. Dan entah kenapa ini si tadi bukan klarifikasi tapi lebih ke verifikasi kan ya teman-teman. Ya contohnya dia kok malah mensepil ya, bentar. Nah, dia malah mensepil soal pernikahan dia kalau emang gak dihadirin oleh orang tuanya Aureli gitu kan, foto-fotonya ya. Malah diverifikasi. Karena titik permasalahannya bukan di pernikahan ya. Permasalahannya adalah tentang child G. Itu dia. Ya, itu dia yang bisa aku sampaikan teman-teman, jejak digital yang aku dapatkan. Sorry banget ketika kalau ada kesalahan penyampaian aku ataupun salah ekspresi dan salah informasi, mohon maaf karena semua yang aku dapat itu dari sosial media. Silahkan kalian carikan lagi untuk informasi lebih validnya. Ya, jangan lupa klik tombol apa? Subscribe, karena kita bakal mengupas semua channel di sini. Kita akhiri dulu. See you. Goodbye. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.